Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anastasia Della dengan NIM 202205102001 dari kelas D. Video ini berjudul Asumsi Filosofis Pemikiran Muchtar Bukhari tentang Pendidikan, yaitu menjelaskan bagaimana respon Muchtar Bukhari terhadap situasi yang berkembang di dunia pendidikan, khususnya yang terjadi di Indonesia selama pemerintahan Orde Baru. Beliau mengatakan pendidikan itu transformasi, mengubah dari tak tahu menjadi tahu, dari apolitis menjadi politis. Bukhari menekankan kata transformasi, reformasi, dan evolusi. Ini sebagai kunci analisis yang menunjukkan semangat untuk berubah dan sikap kritis yang terus dikedepankan. Perhatiannya tertuju untuk hampir semua aspek pendidikan, khususnya guru. Untuk maksud tersebut, terlebih dahulu saya menjelaskan permasalahan yang menjadi kecenderungan umum di dunia pendidikan. Yang pertama, dikotomi pendidikan. Konsep paradigma ini memandang kehidupan sangat sederhana, yakni memandang dikotomi atau diskrit. Segalanya dipandang dari dua sisi yang berlawanan, seperti laki-laki dan perempuan, ada dan tiada, kaya dan miskin, pejabat dan rakyat biasa, pendidikan agama dan pendidikan umum, dan seterusnya. Bahkan paradigma ini dikembangkan dalam melihat dan memandang aspek kehidupan dunia dan akhirat. Akibat dari paradigma ini, akhirnya pendidikan Islam seolah-olah hanya mengurusi persoalan-persoalan kehidupan akhirat saja atau kehidupan rohani saja. Seharusnya umat Islam tidak kaku di dalam memahami sekaligus menggali ilmu pengetahuan, karena ajaran Islam bersifat elastis dan universal selagi masih berada di dalam norma-norma ajaran Islam. Lalu yang kedua, kurikulum yang belum relevan. Kurikulum yang terjadi saat ini masih melangit, belum membumi. Akibatnya, pemberdayaan umat yang diharapkan justru menjadi ketidakberdayaan. Untuk itu diperlukan reorientasi atau reformulasi kurikulum pendidikan Islam yang berbasis pada pemberdayaan umat. Lalu manajemen pendidikan Islam yang belum kompeten. Persoalan penting yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada saat ini adalah upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mutu pendidikan. Mengapa kita harus tingkatkan? Ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan. Itu rendahnya daya saing Indonesia di dunia internasional. Bahkan menurut hasil penelitian di bidang sains dan teknologi, Indonesia masih menduduki urutan ke-40. Kegiatan pendidikan dan pengajaran di madrasah akan berjalan baik jika ditunjang oleh manajemen pendidikan yang memadai. Bahkan menurut Muchtar Bukhari, tantangan kehidupan di masa sekarang ini ditandai dengan kecenderungan sebagai berikut. Pertama, kecenderungan untuk berintegrasi dalam kehidupan ekonomi dan kecenderungan untuk berpecah belah atau fragmentasi dalam kehidupan politik. Kedua kecenderungan ini sudah bisa dirasakan oleh berbagai lapisan negara yang ada di dunia. Lalu tantangan globalisasi yang akan mewarnai seluruh kehidupan di masa yang akan datang. Kemudian tantangan dunia kerja semakin kompetitif. Pada masa sekarang ini diperlukan sumber daya manusia yang unggul agar bisa berkompetisi dalam dunia kerja. Pemilik sumber daya manusia yang unggul akan sejahtera, sedangkan orang yang tidak memiliki skill akan tertinggal, bahkan akan digilas oleh arus perkembangan zaman. Lalu tantangan kemajuan sains dan teknologi. Pada masa ini negara-negara yang maju dan sejahtera adalah negara-negara yang menguasai sains dan teknologi, sedangkan negara yang terbelakang akan semakin terpuruk dalam berbagai bidang, termasuk akan tertinggal dalam bidang kesejahteraan. Maka pendidikan Islam, suka atau tidak suka, harus siap menghadapi tantangan zaman.
Pendidikan Islam harus selalu optimis dan dinamis dalam pengembangan wawasan intelektual yang kreatif dan inovatif dengan cara mengintegrasi berbagai disiplin ilmu pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis. Dengan demikian, maka pendidikan Islam bisa menjadi solusi alternatif dalam mencapai kesejahteraan umat. Untuk mewujudkan pendidikan agama yang efektif bagi peserta didik, diperlukan 3 hal atau moral. Pertama, moral knowing atau pengetahuan, meliputi knowing moral values, perspective taking, decision making atau pengambilan keputusan, dan self-knowledge, mengetahui potensi diri yang dimiliki, pengetahuan diri. Lalu yang kedua ada moral awareness, kesadaran, conscience, hati nurani, self-esteem, harga diri, rasa empati, loving the good, mencintai hal-hal yang baik, self-control, pengendalian diri, dan humanity atau kemanusiaan. Lalu yang ketiga ada moral action atau tindakan, kompetensi, kebiasaan, dan action yang akan kita lakukan. Kesimpulannya, diperlukannya ikhtiar yang harus dilakukan oleh umat Islam adalah dengan cara mereformasi, reformulasi, reorientasi, bahkan merekonstruksi pendidikan Islam yang berbasis pada pemberdayaan dan kesejahteraan umat. Sehingga sasaran yang akan dicapai oleh pendidikan Islam bukan hanya berupa kesalehan individual, berupa ritual spiritual saja, akan tetapi di dalamnya dibahas juga tentang masalah pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi umat, pemberdayaan sains dan teknologi, sosial dan politik, peradaban industrial. Jika semua itu dapat diwujudkan, maka pendidikan Islam berimplikasi pada kesejahteraan umat Islam sesuai dengan yang diharapkan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Thanks for watching everyone.